البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh, levelnya hebat mereka. Belum lagi bukan sekedar apa itu menteri titip salam, nabi yang titip salam. Oh, orang langsung lemah kakinya tuh dengar itu. Padahal apa tipuan boleh jadi. Oh, syafakallah wa ya'afik. Tayyib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi wa samanun ba'da khamsimi'ah 587. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nggak tidur di sini dulu, tidur sini. Tayyib wa anhu yaitu apa dari Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sampai di sini tentunya apa ini? Ini adalah hadis apa kalau sampai di sini saja? Tentunya ini adalah marfu. Tapi kemudian qala Allah taala, ini tingkatan yang tertinggi yaitu apa? Hadis qudsi, tamam. Anfik ya bena Adam yungfak alaik, muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya akan diberikan infak kepadamu. Dalam riwayat Bukhari, ungfik alaik. Ada beberapa riwayat di Bukhari, aku yang akan memberikan infak kepada kalian. Dan dalam riwayat Muslim, apa itu? Qala Allah Ta'ala li, Allah Ta'ala berfirman kepadaku, yaitu pada Nabi Muhammad SAW, wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan memberikan infak kepadamu. Tayyib. Dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kalau berdasarkan riwayat Muslim yang itu, qala li berfirman kepadaku, berarti ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya apa? Ya bena Adam, menunjukkan satu orang, bukan bani tapi ibna. Menunjukkan ini satu orang saja. Tayyib. Kalau dia satu orang, apakah ini berlaku untuk semua? Iya, dia berlaku untuk semuanya. Karena khitab kepada Nabi itu khitab kepada umatnya. Asal dari syariat itu berlaku untuk umum, kecuali kalau dalil mendatangkan suatu pengkhususan. Ini khusus untuk Nabi saja. Jadi asal syariat itu untuk semuanya. Sebagaimana dalam ayat misalkan apa? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Memang ayatnya berbicara kepada Nabi SAW, tapi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan bahwasanya ini berlaku untuk semua. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk membatalkan sumpah kalian tadi itu. Sumpah yang apa itu? Mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini menunjukkan walaupun yang diajak bicara Nabi, tapi syariatnya itu berlaku untuk semuanya. Tayyib. Demikian pula misalkan siapa yang menemukan dalil yang lain, lafadznya itu mufrad untuk Nabi, tapi berlaku untuk semuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Oh, sebentar, ada yang lain. Allah ta'budu ini berarti apa? Ini jamak walaupun awalnya rabbuka untuk Nabi. Ada ayat yang lebih jelas membahas masalah ini. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau, ini mufrad, anishkur li wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, yang diajak bicara Nabi. Tapi pasti ini untuk semua. Kenapa? Bagaimana Nabi itu bersyukur pada kedua orang tua, sementara ayah dan ibunya meninggal dalam keadaan beliau belum lagi balik. Sementara perintah syukur ini untuk orang yang balik. Berarti apa? Berarti walaupun lafadznya itu untuk Nabi, tapi syariat ini berlaku untuk semuanya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh para usuliyun. Kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan ini khusus untuk Nabi. Tayyib. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Hafidz berdasarkan riwayat Muslim, bahwasanya lafadznya untuk Nabi tapi berlaku untuk semua. Tayyib. Dan kalau Nabi sudah melakukan itu, jelas apa? Berlakulah ayat apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Kalau Nabi rajin berinfak, berarti apa? Umat ini diperintahkan untuk meneladani beliau dengan banyak berinfak. Baik.
Berarti apa? Boleh jadi ini mufrad tetapi untuk semua karena Nabi adalah pemimpin umat, atau boleh jadi memang untuk Nabi lalu Nabi mengerjakan, kemudian umat memang diperintahkan untuk meneladani beliau. Jadi intinya apa? Hadis ini walaupun lafadznya mufrad tapi dia bersifat umum secara pensyariatan. Atau kemungkinan yang kedua, berdasarkan riwayat muttafaqun alaih tidak ada lafadz li. Qala Allah, seperti dalam hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi di sini. Qala Allah Ta'ala anfik. Tidak dikatakan untuk Rasul saja. Berarti apa? Ya bena Adam, ini jenis anak Adam. Jenis orang-orang yang mendapatkan apa? Jenis makhluk yang mendapatkan beban syariat, yaitu apa itu? Manusia, para adamiyun. Kemudian tentunya apa? Jin juga masuk karena memang jin itu mengikuti manusia. Jadi lafadznya mufrad tetapi dia sekedar jenis saja, menunjukkan semua yang masuk ke jenis ini masuk juga di dalam pembicaraan ini. Apa yang Allah perintahkan? Anfik, berinfaklah engkau. Taib. Kita tahu bahwasanya anfik, anfaqa yunfiqu, ini adalah fiil yang mutaaddi, memiliki ma'mul, memiliki objek. Yaitu apa? Infakkan segala jenis kebaikan. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya adalah wujuhil khair, infak segala jenis kebaikan. Taib. Dan ini isyarat bahwasanya memang tidak harus harta. Boleh jadi apa? Memang apa? Menginfakkan duit atau yang bukan duit dari sisi harta, atau bahkan apa? Menginfakkan tenaga atau menginfakkan mungkin buah pikiran atau doa-doa dan seterusnya. Jadi sifatnya umum. Taib. Makanya ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dia ini bersifat mutlak, mutlak dalam artian kosong dari ma'mul, tetapi yang diinginkan adalah semuanya, segala jenis. Seandainya ma'mulnya, objeknya disebutkan, niscaya apa? Seakan-akan terbatasi. Tapi manakala objeknya itu dihapus, maka ini menunjukkan keumuman. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Hadil Arwah. Bahwasanya fi'il muta'addi yang mana muta'adda alaihnya dihapus, makmulnya dihapus, ini menunjukkan keumuman, yaitu segala perkara yang layak masuk ke sini masuk di situ memang. Segala jenis apa? Kebaikan masuk di situ. Tayyib. Kemudian jawabannya apa? Yunfaq alaik, dengan apa? Majzum, jawabul amr majzum, maka qafnya disukun di situ, alamat jazmnya sukun. Tayyib. Karena apa? Dia adalah fi'il madhi yang apa kelanjutannya? Lam yatasil bi akhirihi syai'. Dan juga apa? Dia adalah sahihul akhir. Maka apa? Memang alamatnya adalah dengan sukun. Ini adalah jawabul amr sebagai apa? Sebagai jazaan wa wa'dan, sebagai balasan dan janji dari Allah Ta'ala. Kata beliau, ini adalah janji Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun, makanya umum, min syai', apapun yang kalian infakkan maka Allah lah yang akan menggantinya kepada kalian, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Baik. Manakala yang berjanji adalah Allah, maka kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur khabarnya, hadis yaitu khabar, beritanya dari Allah Ta'ala. Dan kembali kepada firman Allah Ta'ala, la yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tayyib. Nah, kembalinya kepada tajuk dari bab ini, siqatan billahi ta'ala, yaitu apa? Betul-betul kita berinfak dalam keadaan percaya kepada janji Allah Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan infak kita, yaitu apa? Dikasih pahala yang besar di akhirat, dan Allah akan menjamin gantinya berupa infak di dunia. Tayyib. Maka ini adalah kabar gembira. Semakin orang berinfak, maka semakin besar tabungan dia di akhirat, dan juga semakin bagus rezeki untuk dia di dunia. Tayyib. Dan berdasarkan kalam Ibnu Hajar juga di dalam syarah terhadap hadis ini memang bersifat umum. Apa itu? Fi jami'i wujuhil khair, di seluruh segi-segi kebaikan. Dan ini tentu insya Allah lebih umum, lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Walaupun Ali Al-Qari mengatakan infak itu biasanya adalah untuk mal. Baik.
Tapi manakala Allah memutlakkan ini dan sesuai dengan dalil-dalil yang lain, zahirnya adalah umum. Berarti ini kabar gembira. Kalau kita tidak punya harta, masih mungkin untuk infak dengan cara yang lain. Menghibur orang yang sedang sedih, menjenguk orang yang sakit, atau menyemangati orang yang sedang patah semangat. Atau juga apa? Dengan tenaga membantu untuk membawakan barang-barang atau menumpangkan orang yang sedang kesulitan di jalan barangkali dan seterusnya. Secara umum tentunya bahwasanya ini baik. Adapun kalau ada faktor penghalang, kita khawatir jangan-jangan ada penipuan seperti yang pernah terjadi di apa itu kisah-kisah nyata yang Anda baca di buku-buku Arab itu, niatnya baik menumpangkan orang, ternyata apa malah dikhianati, dijahati. Kisah nyata yang sangat panjang, kisah yang menyedihkan. Dan juga apa kisah yang diceritakan oleh para menteri menteri apa waktu itu, menteri keamanan yang di Yaman. Bahaya kalau malam-malam ada orang minta tumpangan, engkau harus lihat baik-baik, jangan sembarang-sembarang. Niat kita baik tapi dimanfaatkan orang yang jahat, terutama di tempat-tempat yang sepi dan seterusnya. Tapi hukum asalnya adalah ini baik, memboncengkan orang-orang yang kesulitan di jalan, dan itu dalilnya ma'ruf. Hadis Aisyah muttafaqun alaih tentang apa? Sofwan bin Mu'attal yang memboncengkan Aisyah. Tapi Sofyannya sendiri tidak naik juga. Beliau menuntun saja. Demikian pula apa? Hadis yang lain di Sahihul Musnad yang membawa wanita dari Mudhar itu dan seterusnya. Kata Syekh Yahya, ini menunjukkan kalau kita lihat ada wanita yang kesulitan di jalan sendirian, maka apa? Kita wajib untuk menolong dia daripada diganggu orang atau diganggu oleh binatang dan seterusnya, hewan-hewan itu. Ini hukum asalnya. Tayyib. Dan berbagai macam jenis infak yang lain, niscaya yungfak alaik, akan diberikan infak kepada kalian. Ini polanya adalah pola apa ini? Mughayyarus sighah, atau yang disebutkan yang lain ini adalah fi'il yang apa itu? Lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan pelakunya. Mutaakhirin dari ahli nahwu menggunakan istilah apa itu? Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Karena apa? Dia ketika mughayyarus sighah boleh dikatakan dia mabni. Tapi apa? Alal khilaf. Tapi intinya apa? Lil majhul, karena fa'ilnya majhul, tidak dikenal. Tapi para ulama yang lain mengatakan lebih baik kita menggunakan pola mutaqaddimin. Lam yusamma fa'iluh, pelakunya tidak disebutkan. Kenapa? Karena seringkali dalam Al-Quran wa Sunnah majhulnya itu justru kembali ke siapa? Ke Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala adalah a'raful ma'arif, zat yang paling dikenal. Tidak layak kita katakan majhul. Tayyib. Sampai-sampai Allah Ta'ala telah berfirman, afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah? Tayyib. Nah, sekarang kenapa menggunakan pola itu? Pola apa itu? Lam yusamma fa'iluh, pelakunya tidak disebutkan. Kita nggak mengatakan majhul, tapi tidak disebutkan. Nah, lain kan memang? Lain. Allah tidak majhul, cuma tidak disebutkan di sini ini adalah apa? Lit ta'zim, sebagai pengagungan, wa tafkhim, pembesaran. Saking besarnya zat yang akan membayar infakmu, maka sampai-sampai tidak disebutkan, terlalu agung. Seperti yang dikatakan apa? Ini yang membayar adalah zat yang di sana, sebagai bentuk pengagungan, walaupun jelas maksudnya adalah Allah. Atau apa? Sebagai bentuk pengagungan. Surat ini dari mana sih? Oh, ini bukan calang-calang. Ini surat ini datang dari istana sana itu. Sebagai bentuk pengagungan. Walaupun orang tahu maksudnya adalah dari sultan. Tapi kenapa polanya macam ini? Apa hikmahnya? Yaitu untuk pengagungan. Yang berinfak bukan semata-mata, bukan sekedar orang kaya. Bahkan yang berinfak adalah Allah Ta'ala. Makanya dalam lafaz yang lain apa itu? Ungfik alaik. Allah Ta'ala menggunakan pola maklum. Aku yang akan memberikan infak kepadamu. Taib, terserah dengan pola ini atau pola yang itu, janji Allah pasti akan ditunaikan. Ilahuna wallahu a'lam.